Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran SKI di kelas online ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan anak-anak untuk mengkonfirmasi kehadiran melalui klik absen di e-learning. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas materi tentang Kesultanan Islam di Jawa. Sekarang, saya akan menyampaikan materi tentang Kesultanan Islam di Sulawesi dan Maluku. Baik, untuk selanjutnya silahkan anak-anak semua untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan berikut ini dengan seksama. Kemudian nanti silahkan masuk ke bahan ajar dan silahkan untuk mendownload bahan ajar yang sudah tersedia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, khususnya di Sulawesi dan Maluku. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan 1. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. 2. Memahami dan menyebutkan kemajuan yang dicapai oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Sulawesi. 3. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku. 4. Memahami dan menyebutkan kemajuan yang dicapai oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Maluku. Sejarah Kesultanan Islam di Sulawesi. Kesultanan Goa dan Talo merupakan dua kesultanan yang terletak di Sulawesi Selatan. Banyak orang kemudian mengenal keduanya sebagai Kesultanan Makassar. Sebelum abad ke-16 Masehi, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Baru setelah kedatangan Datuk Ribandang, seorang penyiar Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Raja Bone yaitu Aru Palaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar. Secara terpaksa, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sejarah Kesultanan Islam di Maluku. 1. Kesultanan Ternate. Pusat pemerintahan Ternate terdapat di Sampalu. Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin. Raja Ternate yang terkenal ialah Sultan Harun. Hasil utama Ternate waktu itu ialah cengkeh dan pala. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Babullah. Prestasi Kesultanan Ternate antara lain: 1. Berhasil mengusir Portugis dari Maluku. 2. Berhasil menahan Spanyol untuk kembali lagi menguasai Maluku. 3. Bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa Melayu yang digunakan masyarakat timur Indonesia. Kemunduran Kesultanan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. 2.
2. Kesultanan Tidore. Nama Tidore berasal dari kata tu adore, artinya aku telah sampai, dan anta tadore yang berarti kamu datang. Penggabungan dua kata ini bermula dari peristiwa di daerah Tidore yang sering terjadi pertikaian antara para Momole yang didukung oleh anggota komunitasnya masing-masing dalam memperebutkan wilayah kekuasaan Pasukuan. Pertikaian tersebut sering menimbulkan pertumpahan darah. Usaha untuk mengatasi pertikaian tersebut selalu mengalami kegagalan. Pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di Kesultanan Tidore yang dibawa oleh Ciriliyah, Raja Tidore yang ke-9. Ciriliyah atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuko. Sultan Nuko dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Kesimpulan, Kesultanan Goa dan Talo merupakan dua kesultanan yang terletak di Sulawesi Selatan. Banyak orang kemudian mengenal keduanya sebagai Kesultanan Makassar. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan dua kesultanan yang terletak di Maluku. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Babullah. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuko. Sultan Nuko dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan anak-anak untuk langsung mendownload materi dalam bentuk file PPT di bahan ajar yang ada di e-learning. Semoga video ini bisa membantu kita semua untuk mengambil pelajaran dan manfaat, serta lebih memahami secara dalam tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku. Sekian, apabila ada kesalahan baik dalam ucapan maupun tulisan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.